Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir Januari 2024. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Ya, oke baik. Nah, langsung aja mari mulai situasi Aries dengan pasangan asmaranya. Ya, saya rasa ya, ini hubungannya bisa diawali dengan sikap terburu-buru dari Aries. Gitu ya. Ini bisa kayak juga sikap kenekatan dari Aries ketika membangun di awal-awal ketika membangun relationship ini. Gitu. Tapi sebenarnya Aries mungkin dia tidak ada ide nih. Sebenarnya apa sih jenis hubungan yang dia cari dari seseorang ini, atau seperti apa sih hubungan yang mau dia bangun dengan si seseorang ini. Nah begitu ya. Mungkin ini hanya ya udahlah tak jalani aja lah, udah biarkan aja lah dia dekat dari aku, ya udah aku deketin aja lah orang ini. Cenderungnya lebih ke arah sana itu ya. Tetapi sesuatu yang ini bisa kayak Ariesnya ya udah dia nampaknya mencicipi, katakan begitu ya, udah dia mencicipi relationship ini dengan si dia, ya sudah gitu, ya nggak ada lagi, ya tidak to be continue lagi gitu. Kemudian hubungan ini boleh dijalani Aries itu tuh ya gambarannya on off ya kayak gitu aja ya. Nggak jelas dia juntrungannya relationship ini tuh nggak jelas. Begitu. Arah-arahnya tuh nggak jelas. Konsep-konsepnya itu tuh sama sekali nggak jelas. Gitu. Karena mari lihat juga tuh kalau dikatakan cinta ya, nampaknya pun dia di sini tuh Aries ya nggak ada cinta-cintanya juga dengan orang ini. Ya, nggak ada sayang-sayangnya juga dengan orang ini. Gitu. Ya mungkin juga Aries di sini tuh menemukan bahwa nggak juga banyak kecocokannya dia dengan orang ini. Itu loh. Nggak ada something special yang bisa dia tangkap dari si seseorang ini. Atau memang mungkin di awal friend with benefit sudah menjadi judul gitu ya. Friendzone sudah menjadi judul, hubungan casual sudah menjadi judul. Ya sudah, ya begitu aja. Gitu loh. Jadi kalau saya rasa ya enggan betul ya Aries kalau diajak untuk bersungguh-sungguh menggarap hubungan dengan si dia ini. Itu ya. Ini bisa diawali relationship-nya dengan miskomunikasi, juga bisa begitu. Jadi sepanjang hubungan ini berjalan, komunikasi yang jelas itu tuh ya membincangkan tentang relationship ini ya. Ini tuh satu maksudnya begini, yang lain bisa menangkapnya begitu. Miss di sana. Itu. Dan memang kalau diharapkan kesetiaan dari Aries untuk si seseorang ini, nggak ada ini ceritanya setia-setiaan. Lah orang juga nggak jelas kan. Orang juga dari awal atau ketika menjalani ini tuh nggak ada nilai wahnya gitu loh di matanya Aries relationship dengan si dia ini. Ada ya
Ariesnya bisa kalau ada ya tetap ada dia di hidupnya si pasangan ini. Tapi sekedar ada saja, tidak ada nilai lebihnya di situ. Itulah. Sekiranya kalau hubungan ini pun dia modelnya rumah tangga. Saya rasa walaupun ini rumah tangga judulnya ya, karena terburu-buru, tergesa-gesa Aries memutuskan kemarin hari mau jadi suami, mau jadi istri dari si pasangannya ini. Ya akhirnya relationship ini ketemu sama problem nyata dan tumbang ini. Tumbang gitu ya. Ketemu sama senyata-nyatanya hidup, senyata-nyatanya relationship, pernikahan kah, minimal pacaran kah, ini tumbang. Begitu. Ini pencariannya Aries ini tuh masih tetap berjalan ini sampai saat sekarang. Gitu ya. Jadi andaikan pun Aries sempat memutuskan, oke deh aku dengan dia aja. Gitu ya. Nah, tapi itu tidak lama dipegang teguh itu keputusan. Si pasangannya Aries ini sendiri, saya lihat dia lebih orangnya ini ya, dia itu lebih pemikir gitu. Dia itu tuh lebih banyak mengamati ini sebagai pengamat. Gitu ya. Nah, jadi dia melihat-lihat ini, wah nggak betul ini modelnya si Aries ini. Nah, minimal di sini tuh dia bilang, udah deh, aku nggak usah kekeh-kekeh banget nih bertahan dalam relationship dengan Aries. Gitu ya. Nggak boleh kekeh-kekeh banget untuk bertahan. Soalnya terlalu banyak problem yang dia anggap bisa dia temui kalau dia kekeh tetap mau bersama dengan Aries. Dan mungkin dia merasa bahwa tidak worth it juga gitu loh. Kalau dia menghabiskan banyak waktu, banyak energi untuk hubungan dengan Aries ini. Nah begitu ya. Tidak worth it. Orang ini tuh agaknya praktis ini, pasangannya Aries ini. Maksudnya praktis dalam artian ya hidupnya nggak mau terlalu ribet gitu. Terutama untuk urusan asmara ya. Mungkin ya hanya dengan Aries aja seperti itu. Lagi nggak mau ribet di sana. Dia punya konsep tentang apa itu hubungan, bagaimana itu hidup. Tapi ternyata bisa konsepnya dia kalau dia paksakan ke Aries, yang adanya dia capek sendiri, dia lelah sendiri. Mungkin dia tidak melihat kalau Aries ini tuh orangnya juga bisa ya mengikuti konsepnya dia. Nah makanya nanti dia riwah sendiri dan dia akhirnya memilih aku nggak mau gitu loh. Lebih bagus energinya aku pakai untuk cari duit aja, untuk kejar karir aja gitu ya. Jadi di sini bisa aja dia tegas memilih untuk mundur dari Aries ini. Mungkin dia bisa menyampaikan dengan terang-terangan ya sama Aries. Maksudnya dia biar Aries ini tuh paham gitu loh. Bahwa dia bukanlah orang yang bisa Aries andalkan untuk kenyamanan hidupnya Aries. Mungkin selama ini dia nganggep Aries ini tuh terlalu melekat ke dia, terlalu membutuhkan dia. Seperti ada tanggung jawab yang diberikan Aries untuk dia atas hidupnya Aries. Nah, jadi di sini tuh dia mau terang-terangan bilang sama Aries ya,
Ini bilangnya dalam artian komunikasi langsung melalui kata-kata ataupun melalui tindakan. Tapi inti dari yang dia lakukan ini atau yang dia ucapkan ini adalah kamu tidak bisa, Aries, merasa nyaman, kenyamanannya kamu letakkan untuk aku. Sorry, maksudnya gini, kenyamananmu, enak hidupnya kamu, Aries, itu tuh gak bisa kamu, tanggung jawabnya kamu berikan ke aku, gak bisa. Aku gak mau bertanggung jawab untuk hidupnya kamu. Nah, itu ya, aduh, bilang itu aja pun kok ribet kali Cici Mari ya. Gitu. Terlalu enak kamu, ketika dengan aku terlalu enak. Gitu ya. Nah, enak-enaknya kamu ketika dengan aku ini tuh gak bisa berkelanjutan panjang. Aku gak mau. Aku gak mau jadi supplier happy-nya kamu, senengnya kamu, supplier uangnya kamu. Aku nggak mau. Nah gitu nih si pasangannya Aries ini. Itu. Aku nggak mau salah satu alasan kamu menjadi bahagia. Gitu. Karena ini bisa pasangannya Aries ini tuh agak-agak kesel juga ini. Agak-agak gedek juga ngelihat Aries. Seperti Aries ini di matanya dia bisa childish. Ya, di matanya dia bisa Aries itu kayak kekanak-kanakan. Sak karep-karepnya sendiri. Mau sembarang-sembarangnya dia sendiri. Gitu. Gak ada aturannya Aries ini. Gitu ya. Gak ada tertib-tertibnya di matanya di Aries ini. Dan berapa kali dia merasa bahwa dia ketemu sama masalah yang harus dia beresin. Padahal itu tuh bukan dia yang bikin masalah, tapi katakanlah Aries yang bikin masalah. Tapi masalahnya Aries itu tuh dia yang kayaknya dia merasa dia bertanggung jawab. Nah di sini tuh dia nggak mau memanjakan Aries ini seperti dulu. Di sini tuh dia bilangnya ini harus berubah ini hubungannya. Caranya itu harus berubah. Itu ya. Dia nggak bisa hanya bersabar saja menunggu Aries ini tuh sadar. Dia harus ngelakuin sesuatu nih biar Ariesnya sadar. Karena sikap-sikapnya Aries dalam hubungan menurut si pasangannya Aries ini tuh nggak benar sebagai seorang pasangan. Nggak benar sebagai seorang manusia. Nah seperti itu. Tapi ingat ya, ini bisa energinya bolak-balik ya dalam kehidupan nyata. Yang mari baca sebagai energi Aries, dalam kehidupan nyata bisa aja energi pasangannya Aries. Soalnya ini general reading ya. Energi banyak orang, energi kolektif. Nah begitu ya. Jadi kayak bisa di matanya dia banyak kecerobohan yang dilakukan Aries. Dan kecerobohan yang dilakukan Aries ini memberikan dampak buruk juga untuk dia gitu. Mungkin dia ketemu sama Aries yang tidak bertanggung jawab. Dia sebagai pasangan akhirnya mengambil alih tanggung jawabnya Aries. Dan dia nggak mau seperti itu kejadian berulang-ulang. Nah gitu ya. Mungkin pun dia sadar, iya sih aku juga nih yang memanjakan Aries selama ini. Aku aja nih yang memang ada bodoh-bodohnya juga lah. Maulah pula aku mengambil bagian dari hidup Aries yang ora jelas kayak gini. Ya gitu kita. Aku gak mau bodoh lagi Aku mau memberikan batasan. Walaupun aku suaminya Aries, walaupun aku istrinya Aries, walaupun aku pacarnya Aries. Tapi aku mau memberikan batasan kepada dirinya aku sendiri. Mana-mana mana-mana sektor hidupnya Aries yang baiknya aku hadir di situ. Mana-mana yang biarkan aja lah Aries ngurusnya sendiri. Gitu ya. Misalnya selama ini Aries tuh minta apa-apa dia kasih. Walaupun mungkin permintaan Aries menurut dia agaknya berlebihan, tapi sempat dia mau ngasih.
Tapi kesini nggak mau lagi dia. Kalau aku nggak seneng ngasih, aku nolak aja nggak mau kayak dulu. Kalau dulu walaupun aku nggak seneng, aku tetap ngasih. Sekarang aku nggak mau lagi. Nah, kayak gitu. Kalau dulu udah kelihatan ini Ariesnya seperti orang yang nggak setia, tapi aku tetap bertahan dalam hidupnya Aries. Jelas-jelas aku ngerti dia tuh main mata kanan kiri. Sekarang aku nggak mau lagi. Kalau memang Aries ini jodohku, ya kami akan ketemu di pelaminan. Kalau tidak, ya sudah. Kalau dia mau tertib ketika dia bersama dengan aku, ya dia tertib sendirilah. Tapi kalau aku untuk mau menertibkan dia lagi, enggak, gitu. Di sana dia. Jadi kayak ngurang-ngurangin. Menurut pasangannya Aries ini tuh, dia harusnya seperti orang yang ngurang-ngurangin persembahannya dia untuk Aries. Gitu. Harus dikurangi, kira-kiranya demikian. Ya, harus dikurang-kurangi. Tapi ini juga bisa. Selama ini dia agaknya lumayan keras ini ke Aries. Ya, tadi mungkin dia Aries harus begini, Aries harus begitu. Hubungannya harus berjalan seperti ini. Hubungannya harus berjalan seperti itu. Dia bisa agak keras dulu. Nah, kesini dia bisa nggak main-main keras-keras lagi. Dia mau juga ini, kayaknya ngikutin aja permainannya Aries. Ini energi vice versa ya. Dia ngikutin aja energinya Aries di sini. Jadi tanpa sadar, bisa juga nanti ini pasangannya Aries, yang tadinya dia bisa banget ngeprotek dirinya dia. Bisa banget dia menjaga dirinya dia dari kemungkinan ketemu sama problem. Oleh karena hubungan asmara ini bisa mulai melonggar. Gitu. Ya, bisa nanti dia itu agaknya sedikit manja, bisa dia juga kayaknya mengikuti saja alur dari Aries ini. Nah, ini saran. Kalau ada pasangannya Aries yang mau lentur ketika menjalani hubungan dengan Aries, menjadikan Aries ini sebagai leader dalam relationship, stop dulu, rem dulu ya. Soalnya kalau dengan Aries yang seperti ini gayanya, udah hampir bisa dipastikan orang ini nanti akan ketemu sama kekecewaan. Karena tadi Ariesnya kalau mari tangkep, ini tuh panas-panas taik ayam aja ini. Ini tuh orang yang nekat-nekatnya aja ini. Ini belum bisa dijadikan sebagai tonggak sebuah hubungan. Goyang, pasti goyang. Ya, hampir bisa dipastikan ini hubungannya goyang. Gitu. Kalau memang mau bersama dengan Aries, maka paham bahwa apapun nanti yang terjadi di depan sana, jangan Ariesnya yang disalah-salahin. Sadari bahwa itu adalah keputusan diri sendiri. Soalnya nanti akan ketemu sama situasi yang tidak enak. Itu ya. Aries berselingkuh, Aries enggak tiba-tiba menghilang. Ini bisa-bisa aja ini. Karena ini hanya gerakan impulsif, gerakan spontan, gerakan nekat. Masih banyak lagi gerakan-gerakan kayak tiba-tiba gitu ya, yang bisa dilakukan oleh Aries. Bilangnya dengan ini, tapi nanti tiba-tiba jalan sama yang lain. Nah, gitu-gitu tuh bisa nih. Itu ya. Harus bisa mandiri kalau dengan Aries. Harus bisa berhati-hati, milah-milih. Gitu. Kalau hanya ngikut-ngikutin aja, ya gimana ngikutin anak-anak ya, tanda kutip energi anak-anak kan bisa
ndak ada keteraturannya ya. Nah, begitulah kira-kira. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Scorpio di sana, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, energi dari Virgo di sini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.